of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side, you would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sebuah kapal tongkang yang ada di suatu wilayah di provinsi Kherson. Kapal ini terdampar di lokasi itu setelah terbawa oleh air sungai ketika bendungan Novakakovka jebol tahun lalu. Dan kemudian dikatakan oleh pasukan Ukraina bahwa pasukan Rusia menggunakan kapal tongkang itu sebagai salah satu pos komando mereka di provinsi Kherson. Dikatakan oleh pasukan Ukraina bahwa kapal tongkang itu kemudian disikat menggunakan rudal Hammer yang dipasok oleh Perancis. Nanti kita akan buatkan pembahasan mengenai bantuan rudal Hammer di video lainnya. Dan bisa Anda lihat bagaimana anjungan dari kapal tongkang itu langsung meledak, dan bahkan sebagian bangunannya terbang ke udara. Tentu saja mereka yang ada di dalamnya pasti berpindah medan laga. Di bawah ini dikatakan ada stok ranjau darat TM-62 pasukan Ukraina yang baru saja diturunkan dan akan segera ditanam di sekitar desa Staromikhailivka yang ada di provinsi Donetsk, karena desa itu adalah jalur yang akan dilalui oleh pasukan Rusia. Namun pasukan intelijen militer Rusia mengetahui hal itu dan segera membersihkan semua stok ranjau TM-62 Ukraina di lokasi itu menggunakan sebutir granat yang dijatuhkan oleh drone bomber modifikasi. Senjata tradisional Ukraina, yaitu drone kamikaze FPV, tidak bisa dianggap sebelah mata, karena walaupun hanya seperti mainan, namun mempunyai daya hancur yang luar biasa. Pada video ini, dikatakan ini adalah kompilasi dari serangan drone FPV Ukraina dari grup Asgard, di mana ini merupakan kompilasi serangan terhadap alutsista-alutsista Rusia yang berkeliaran di garis depan provinsi Zaporizhia. Silahkan Anda lihat full videonya.
Teman-teman fans Rusia sering bertanya, Min, kenapa drone FPV Ukraina kelihatan lebih garang daripada drone FPV Rusia? Sebenarnya sama saja. Hanya saja sudut pengambilan dokumentasinya harus diakui, pihak Ukraina lebih baik daripada pihak Rusia. Dari kamera drone saja sudah kelihatan bahwa kamera drone Ukraina lebih jernih daripada drone Rusia. Namun itu tidak mutlak 100%. Di video ini, Anda bisa melihat dokumentasi yang sangat baik dari aksi drone FPV Rusia dalam menargetkan tempat persembunyian pasukan infanteri Ukraina di Georgievka di Provinsi Donetsk. Dan terlihat jelas dari video ini bahwa FPV Rusia juga tak kalah garangnya. Dengan sekali hantaman, bangunan itu langsung runtuh. Ini adalah posisi dari howitzer tarik D-20 Rusia. Dan kemudian dikatakan, perang artileri pun terjadi. Karena pasukan Ukraina menggunakan SPH Archer 152 mm bantuan dari Swedia untuk menargetkan posisi dari D-20 Rusia itu. Dan hasilnya bisa Anda lihat, dengan 2 kali hantaman, Archer Ukraina berhasil membakar D-20 pertama ini beserta dengan stok amunisinya. Kemudian kembali, drone intai Ukraina kembali menunjukkan kepada kita posisi dari D-20 Rusia lainnya yang ada di dekat D-20 pertama barusan. Dan hasilnya sama seperti D-20 di awal video tadi. Tanpa kesulitan berarti, Archer menyulap D-20 Rusia itu menjadi besi tua. Ini merupakan dokumentasi dari serangan FAB-250 dan juga hujan roket S-8 yang dilakukan oleh jet tempur dan juga helikopter serang Rusia terhadap posisi parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di kota Staromayorsk di Provinsi Donetsk. Dan cara ini merupakan cara pembukaan serangan yang sering dilakukan oleh pasukan Rusia di awal 2024 ini. Ini adalah tank T-72B3M Rusia yang terlihat lumpuh dan masih hangat terpanggang setelah menginjak ranjau darat di kota Yampolivka di Provinsi Donetsk. Tapi kemudian tiba-tiba, boom! Fitur turret terbang T-72 Rusia itu aktif. Dan sekali lagi, video ini membuktikan bahwa seri T-72 adalah seri tank paling berbahaya di medan laga. Ini adalah dokumentasi kamera termal dari hantaman bom FAB-1500 Rusia terhadap markas pasukan Ukraina yang ada di tepian sungai Dnieper di Provinsi Kherson. Bisa Anda lihat, walaupun dari sudut pandang kamera termal, tapi kita tetap bisa merasakan bagaimana aura kerusakan yang dibawa oleh FAB-1500 itu. Sambutan dari armada drone FPV Ukraina nampaknya memang semengerikan itu. Video ini adalah video yang dibagikan oleh grup Shadow Drone Ukraina, di mana mereka mengatakan
Mereka menyambut sebuah rombongan kavaleri Rusia di kota Novomikhailivka di provinsi Donetsk. Dan hasilnya langsung membuat rombongan itu kocar-kacir dan meninggalkan alutsista mereka. Jika pasukan Ukraina menyambut pasukan Rusia di Novomikhailivka menggunakan drone FPV, maka sambutan balik diberikan oleh VKS Rusia menggunakan FAB. Dikatakan ini adalah dokumentasi pengeboman tempat-tempat persembunyian dan juga parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di Novomikhailivka. Bisa Anda lihat, seri bom FAB nampaknya bagaikan sebuah mortir yang jumlahnya tak terbatas bagi pasukan Rusia. Serangan semasif ini dilakukan oleh VKS Rusia hanya untuk mengebom parit dan tempat persembunyian pasukan Ukraina. Sungguh mengerikan. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Senin dan Selasa 11 dan 12 Maret kemarin. Terima kasih untuk Om Sabar Subuh, Om Haryono Broker, Om Aufar Maliki, dan Om Reza Fahlevi. Tentunya ini sangat berharga bagi kami agar bisa terus semangat memberikan kabar terbaru dari garis depan Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Rabu 13 Maret 2024. Berikan komentar Anda.